Hei, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, sehingga negara kita disebut sebagai negara agraris, di mana sebagian besar mata pencaharian rakyatnya bergantung pada alam. Contohnya sebagai petani. Salah satu sumber daya alam yang tidak kalah penting adalah karet, pohon karet. Karet itu sendiri adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada beberapa latex jenis tumbuhan. Karet terjadi karena proses penggumpalan getah pada tanaman karet. Benda-benda yang sering kita temui juga bisa termasuk karet. Seperti contohnya, dari mulai ban kendaraan, ban sepeda, ban motor, ban mobil, hingga ban beroda 6. Bola yang bersifat membal, dan juga alas kaki tentunya. Tapi kalian tahu gak sih sejarah dari pohon karet? Mari kita simak video berikut ini. Sejak pertama kali ditemukan sebagai tanaman yang tumbuh secara liar sampai dijadikan tanaman perkebunan secara besar-besaran, karet memiliki sejarah yang cukup panjang. Apalagi setelah ditemukan beberapa cara pengolahan dan pembuatan barang dari bahan baku karet, maka berkembang pula industri yang mengolah getah karet menjadi bahan yang berguna untuk kehidupan manusia. Pada tahun 1493, Michel de Senio melakukan pelayaran ekspedisi ke benua Amerika. Dalam perjalanan ini, ditemukan sejenis pohon yang mengandung getah. Pohon-pohon ini hidup secara liar di hutan-hutan pedalaman Amerika yang lebat. Orang-orang Amerika asli mengambil getah dari tanaman tersebut dengan cara menebangnya. Getah yang diperoleh kemudian dijadikan bola yang dapat dipantul-pantulkan. Bola ini disukai penduduk asli sebagai alat permainan. Penduduk Indian Amerika juga membuat alas kaki dan tempat air dari getah tersebut. Setelah itu, 18 tahun kemudian, para pendatang dari Eropa mempublikasikan hasil penemuan dari Michel de Senio ini. Nah, tanaman karet mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya, karet ditanam di kebun raya Bogor sebagai koleksi saja. Selanjutnya, karet dikembangkan menjadi tanaman perkebunan dan tersebar di beberapa daerah. Pemerintah Belanda tertarik untuk meluaskan tanaman karet karena tembakau dan kopi yang menjadi andalan waktu itu tengah mengalami kelesuan. Kelesuan perdagangan kedua komoditas ini menimbulkan minat penguasa Belanda untuk mengusahakan perkebunan karet. Tahun 1864, perkebunan karet mulai diperkenalkan di Indonesia. Perkebunan karet dibuka oleh Hofland pada tahun tersebut di daerah Pemanukan dan Ciasem, Jawa Barat. Jenis karet yang ditanam pertama kali adalah jenis karet rambung atau Ficus elastic. Jenis karet alam atau Hevea brasiliensis baru ditanam pada tahun 1902 di daerah Sumatera Timur dan ditanam di Pulau Jawa pada tahun 1906. Hai, kalian tahu nggak macam-macam karet dan manfaatnya, baik di lingkungan sekitar maupun lingkungan luar? Sebelum lanjut videonya, saya mau tanya, betapa pentingnya karet bagi kehidupan? Saya rasa sih penting. Bayangkan saja bila karet di Indonesia sudah tidak ada. Wah, gimana tuh? Kita sebagai konsumen hanya pasrah. Makanya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang manfaat karet dan macam-macam karet. Sesudah kita mengetahuinya, di sanalah letak kita sadar bahwa karet itu penting. Mengapa? Karena karet itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Kita harus membudidayakannya. Yuk simak video.
peneliti telah meneliti macam-macam manfaat karet, tetapi peneliti mengklaim ada 8 manfaat karet untuk dikonsumsi sehari-hari bagi manusia. Yang pertama, mengurangi emisi kaca. Kedua, berperan dalam reboisasi lahan. Ketiga, sebagai bahan bakar. Keempat, bahan obat-obatan. Kelima, menjaga iklim lingkungan dari polusi udara. Keenam, digunakan sebagai lahan furniture. Ketujuh, dapat menghasilkan tikar lantai. Dan terakhir, kedelapan, bahan campuran makanan. Peneliti mengklaim ini pada tahun 1985 sampai 1987. Ada manfaat, ada juga macam-macam karet. Yang pertama, karet Brazil. Nama latinnya Hevea brasiliensis. Hidup di perkarangan bunga, memiliki warna yang indah. Yang kedua, karet jelutung. Nama latinnya Deira costulata. Karet ini sangat besar dan beratnya bertonton dan memiliki banyak sekali getah. Yang ketiga, karet merah atau karet kebo. Nama latinnya Ficus elastica. Karet ini memiliki warna yang merah, makanya dia disebut karet merah. Dan terakhir, karet gujuale. Nama latinnya Parhenium argentanum. Karet ini memiliki sama persis dengan karet jelutu. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan perkebunan karet di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan perkebunan karet di Indonesia? Yuk kita simak video berikut ini. Perkembangan perkebunan karet di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir karet alam terbesar di dunia. Namun, saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan harga komoditas karet yang menurun di pasar internasional. Tercatat pada tahun 2014, Indonesia terdapat di posisi kedua setelah Thailand sebagai negara produsen karet alam terbesar di dunia. Sebagai produsen karet terbesar kedua di dunia, jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. Sejak tahun 1980-an, industri karet di Indonesia telah mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. Kebanyakan hasil produksi karet negara ini, kira-kira 80% diproduksi oleh para petani kecil. Oleh karena itu, perkebunan pemerintahan dan swasta memiliki peran yang sangat kecil di dalam industri karet Indonesia. Nah, kebanyakan produksi karet Indonesia berasal dari provinsi berikut ini. Yang pertama, Sumatera Selatan. Yang kedua, Sumatera Utara. Yang ketiga, Riau. Yang keempat, Jambi. Dan kelima, ada Kalimantan Barat. Total luas perkebunan karet di Indonesia telah meningkat secara stabil selama 1 dekade terakhir di tahun 2016. Perkebunan karet di Indonesia mencapai luas total 3,64 juta hektar. Sekitar 85% dari produksi karet Indonesia diekspor ke luar negeri. Hampir setengah dari karet yang diekspor dikirim ke negara-negara Asia lain, diikuti Amerika Utara dan Eropa. Konsumsi karet domestik di Indonesia kebanyakan diserap oleh industri-industri manufaktur Indonesia, terutama sektor otomotif. Mengingat industri manufaktur industri susah berkembang dengan signifikan, konsumsi karet di pasar domestik hanya tumbuh dengan sedikit saja. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang asal-usul karet, perkembangan industri karet di Indonesia, manfaat karet, serta proses pengolahan karet di industri. Pada sesi ini kita akan menjelaskan tentang apa sih dampak industri karet pada sektor ekonomi Indonesia. Mungkin dari kalian banyak yang masih berpikir bahwa industri karet di Indonesia hanya menyerap tenaga kerja. Akan tetapi bukan itu saja.
industri karet juga sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan karena industri karet sebagai industri karet terbesar di dunia kedua setelah Thailand. Nah, itu secara umum atau garis besarnya. Untuk lebih jelas, yuk kita simak video berikut ini. Ekspor karet meningkat tajam. Indonesia produsen terbesar kedua di dunia. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Sudi Mardianto menjelaskan, lalu lintas ekonomi getah karet selama 4,5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang relatif tajam. Peningkatan ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen karet alam terbesar kedua di dunia. Data BPS menunjukkan volume dan nilai ekspor getah karet kita untuk periode 2014-2018 meningkat tajam dari 31.200 ton menjadi 53,2 ribu ton. Atau dengan kata lain, jumlahnya meningkat signifikan sekitar 70%, ujar Sudi dalam keterangannya Kamis. Menurut Sudi, peningkatan ekspor karet merupakan hasil kerja keras petani karet yang selama ini terus menjaga kualitas. Karena itu, produksi yang ada mampu menembus pasar dunia seperti India dengan nilai transaksi mencapai 15,4 juta dolar atau 27,23% dari total ekspor getah karet. Selain itu, ada juga Vietnam dengan nilai transaksi mencapai 12,9 juta US. Kita juga mengekspor ke Tiongkok dengan nilai transaksi mencapai 8,3 juta US. Kemudian ekspor ke negara tetangga Singapura sebesar 3,3 juta US dan Bangladesh sebesar 2,5 juta US. Sudah menjelaskan, transaksi nilai ekspor karet meningkat tajam dari 37 juta menjadi 56 juta US atau naik sekitar 53%, kata dia. Peningkatan ini merupakan implementasi kebijakan dan program terobosan Kementan yang memangkas sejumlah regulasi ekspor dan mempermudah proses perizinan. Faktanya, getah karet Indonesia terus menunjukkan nilai yang kompetitif di pasar nasional maupun internasional. Kedepan, lanjut Sudi, produksi getah karet diprediksi akan semakin meningkat produksi dan kualitasnya seiring dengan dilaksanakannya program peremajaan kebun karet rakyat melalui program BUN 500. Agar manfaat ekonomi getah karet dapat dinikmati lebih besar oleh petani, menurutnya upaya peningkatan nilai tambah juga harus dilakukan. Salah satu upaya yang kami sarankan adalah dengan mengundang investor untuk membangun industri pengolahan karet di daerah sentra perkebunan rakyat. Upaya ini secara operasional akan menggunakan pendekatan korporasi sehingga petani karet dapat memanfaatkan yang lebih besar dari pengolahan getah karet yang dihasilkan, katanya. Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan saat ini tengah memacu peningkatan produksi komoditas perkebunan dengan meluncurkan program BUN 500. Program tersebut dibuat untuk mengembalikan kejayaan komoditas perkebunan Indonesia dalam menopang perekonomian rakyat secara nasional. Ketersediaan benih unggul merupakan faktor penentu untuk meningkatkan produksi berdaya saing tinggi, juga sebagai solusi bagi kendala yang dihadapi masyarakat, sebab ketersediaan benih unggul dipastikan mampu memenuhi kebutuhan terutama untuk perkebunan rakyat. Kegiatan dukungan kebenihan perkebunan ini melalui APBNP 2017 dan 2018 menyediakan benih bermutu tanaman perkebunan, di mana dilaksanakan secara non-swakelola dan swakelola dengan melibatkan UPT Pusat Lingkungan Direktoral Jenderal Perkebunan UPTD, perbenihan maupun kelompok masyarakat. Selain itu, pemerintah akan membangun kebun sumber benih dalam bentuk kebun enters maupun kebun induk penghasil biji selama kurun waktu 2020-2024. Diharapkan program ini dapat dicapai dengan baik, mulai dari mutu teknik maupun mutu genetik. Proses pengolahan karet tentunya didasarkan pada berbagai teknis yang cukup panjang. Pada pengolahan karet mentah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Misalnya, sebelum menjadi produk beku karet, bahan mentah yang tidak lain getah pohon karet atau lateks diolah sedemikian rupa. Untuk itu, berikut video tahapan proses pengolahannya.
Pertama, sayat bagian kulit pohon dengan sayatan yang miring, lalu tampung dalam sebuah wadah. Setelah itu, petani menderet karet yang sudah disadap ke tempat penampungan. Getah karet cair, kemudian ditampung dalam bak penampungan yang ada di sekitar perkebunan, untuk kemudian dibawa ke pabrik dengan menggunakan truk. Ada sejumlah tahapan dalam pembuatan reverse smoke atau karet RSS. Yang pertama, bahan getah karet dengan kualitas baik akan ditampung dalam bak-bak penampungan dan diberi air. Selanjutnya, komposisi air dan getah karet harus sesuai, baru diberi cairan kimia yang bernama asam semut. Asam semut inilah yang berfungsi mengentalkan dan memadatkan getah karet setelah beberapa jam didiamkan. Proses kedua adalah pengepresan, di mana karet yang telah memadat di dalam bak atau dipres hingga karet menjadi lembaran-lembaran putih. Langkah selanjutnya adalah mengasap karet tersebut dalam rumah asap. Dalam tahapan ini diperlukan waktu kurang lebihnya 5 hari. Dalam rumah asap ini, tingkat kepanasan selalu diatur agar tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, sehingga kualitas dari karet yang dihasilkan memiliki kualitas yang terjaga. Bila karet sudah berubah warna menjadi kecoklatan, maka karet siap untuk disortir kembali. Dalam proses sortir ini diperlukan sejumlah pekerja yang mahir, karena di tangan mereka lah kualitas dari karet ini ditentukan. Jadi gimana? Kalian udah pada ngerti kan tentang karet ini? Dari mulai sejarahnya, dampak perekonomian buat Indonesia, hingga tata cara pengolahannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Kami dari kelompok 10 atas nama saya Fauri Ahmad Komara. Nama saya Prasta Butistaso. Andika Arif Ramadan. Saya Wildan Giarwin Pramono. Munawar Siregar. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.